Tapi kalau ke pembudidayaan ikan, khususnya ikan lele, itu bisa mempercepat sekitar setengah bulan. Jadi kalau biasa ikan lele itu 3 bulan sampai ke panen, ini 2,5 bulan udah panen. Jadi setidaknya bisa menghemat waktu bagi pembudidaya. Saya hormati Bapak Perawat, Bapak Haji Sarkani, beserta jajarannya yang kami hormati juga Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu yang tergabung dalam Pokdakan, dan tentunya yang kami banggakan tim peneliti dari Universitas Bangka Belitung, ada Bapak Sudirman, Bapak Dewahidin, dan Ibu Rufti ya, Pak Sudirman, dan tentunya yang kami banggakan juga narasumber dari Universitas Bangka Belitung. Tentunya ini ahlinya ahli Pak. Jadi Pulau Kelat secara resmi saya buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Puji syukur tentunya kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa atas segala limpahan ridho dan berkahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti sampai akhir kegiatan Ya, nanti kalau butuh F3 tuh bisa dengan cepat dibagikan ke anggotanya karena bisa produksi sendiri. Kalaupun tidak bisa produksi sendiri, kami siap untuk selalu berkomunikasi apakah nantinya sistem kerjasama seperti apa. Intinya ingin membangun bahwa Bangka Belitung ini kalau bisa pakan itu untuk manusia itu yang organik, makanan itu, supaya kita tidak terlalu terpapar oleh bahan-bahan antibiotik ya, obat-obatan, karena itu kan racun ya, obat itu racun. Kita yang ekonomis yang dipakai oleh masyarakat ya, itu namanya F3. Nah, F3 dibuat dari F2. Kita sudah menyediakan F2-nya. Nah, nanti untuk membuat ke F3, kata Pak Dr. Ahmad Lingga ini, kita harus menyediakan kompor untuk memasak air, ditambah bahan racikan, itu katanya untuk makanannya makhluk halus katanya ya, bakteri ya. Nah, jadi bakterinya F2 udah disiapkan, nanti di kompor itu makanannya untuk bakteri disiapkan, habis itu si bakteri akan kita masukkan ke dalam jirgen atau botol dengan takaran tertentu ya, nanti ada takarannya. Setelah itu diinkubasi, dimasukkan di dalam inkubator berapa lama Pak Lingga? 2 hari? 2 kali 24 jam ya, 2 hari. Nah, jadi setelah 2 hari itu udah bisa dipakai. Mungkin selain untuk pembudidaya ikan, tadi bisa dicampur ke pakan, ke pelet gitu ya. Mungkin untuk nelayan juga bisa dicoba ini ke ikan sebelum dipasang ke bubu gitu ya. Itu seperti apa, apakah tambah banyak atau tidak, karena memang itu belum diriset, itu belum dilakukan penelitian. Tapi kalau ke pembudidayaan ikan, khususnya ikan lele, itu bisa mempercepat sekitar setengah bulan. Jadi kalau biasa ikan lele itu 3 bulan sampai ke panen, ini 2,5 bulan udah panen. Jadi setidaknya bisa menghemat waktu bagi pembudidaya. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti itu ya untuk membuat probiotik F3. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan atau bertanya atau punya pengalaman, kita sharing cerita ya, supaya sama-sama punya pengetahuan. Nah, punya informasi yang terbaru. Silakan. LPPM ada kegiatan lain. Pak, ada? Iya. Makasih ya. Kami tadi Pak ya, 2 kali kami coba merah tambak ini kan nilai ini berhasil Pak ya. Jadi yang ketiga kalinya ini kebetulan kemarau panjang tahun kemarin Pak. Kan kebetulan kami belinya pun sama SBB kan di bibitnya. Nah, jadi setelah 2 bulan tuh kayak kira-kira 3 jari begini kan kemarau panjang kemarin. Banyak mati Pak. Mati 1 ton ini mati kali ya. Jadi nggak panen sama sekali kami. Nah,
Kalau kami lihat ini kan mungkin apakah pengaruhnya dari kemarau panjang itu, airnya panas ya itu, atau kedua juga ada lumpur di situ Pak, lumpurnya sedalam 1 meter. Jadi di lumpur itu kalau kami lihat tuh ada kutu air Pak. Jadi kadang dia makan mata ikan tuh merah-merah di ikan itu. Itu kena pengaruh dari mungkin pengaruh dari kemarau tadi mungkin ya. Jadi bagaimana solusinya ini? Pertama kami ini kan dana tadi nggak ada Pak ya. Dana tadi saya kepengennya lumpur tuh disedot sama PC aja ya kan. Nanti pas kemarau panjang kayak gini ini supaya ikan tuh nggak kepanasan. Lumpur tuh panas juga Pak. Itu masalahnya. Jadi itu kendala kaminya. Karena dana kami ini sih nggak ada Pak ya. Sebenarnya lahannya masih banyak yang kosong tadi kelola Pak. Tapi ya tadi kena dana. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Nanti mungkin ditambahin oleh Pak Sudirman kalau terkait dengan budidaya. Kalau pengaruh cuaca, ya suhu panas tentunya itu bisa kita maklumi Pak ya. Tapi mungkin kalau saya, karena saya memang bidangnya biologi, saya fokus ke mungkin yang Bapak sudah langsung tahu sebenarnya mungkin dugaan kita penyebabnya apa salah satunya. Tadi itu tentunya lumpur Pak ya. Ya memang akan lebih baik sebenarnya dalam budidaya itu tentunya dalam suatu siklus budidaya tertentu ya, tergantung memang sumber daya yang kita punya, memang perlu semacam sanitasi kembali Pak ya sebenarnya Pak ya. Jadi supaya nanti potensi-potensi penumpukan limbah itu tadi yang menjadi nanti sumber adanya katakanlah mungkin penyebab penyakit itu bisa kita antisipasi sebenarnya Pak. Salah satunya mungkin itu ya. Kalau terkait tadi support mungkin Pak ya, bagaimana ke depannya mungkin untuk pembersihan kolam itu, kalau selama ini berarti pakai PC Pak ya? Nggak ada ya? Iya. Mungkin tadi lumpur tadi Pak itu kadang kan kena mungkin pakai kuota pada screen ini. Iya. Kutu itu, air Benar. Nah, itu berpengaruh sekali Pak. Mungkin karena airnya panas, panasnya itu banyak mati itu. Oke. Baik, mungkin Pak nanti kalau yang itu menjadi bahan masukan untuk kita untuk merancang nanti kegiatan pengabdian tahun kedepannya Pak Sudirman ya. Ya mungkin nanti Pak Sudirman apakah kalau beli PC kan tidak mungkin Pak ya. Ya mungkin apakah mungkin disedot saja atau seperti apa, mungkin nanti bisa menjadi umpan balik Pak ya untuk kebutuhan masyarakat ke depannya. Karena memang mestinya Pak, pengabdian seperti ini itu umpannya itu tidak boleh dari kampus begitu. Karena orang kampus itu tidak ngerti masalah yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Jadi memang kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali tadi ada informasi dari Bapak. Mungkin mudah-mudahan nanti untuk ke depannya kegiatan pengabdiannya bisa mengarah ke masalah yang benar-benar dihadapin begitu Pak ya. Udah melihara ikan gitu kan. Jadi kan air ini kan mungkin timbulnya berubah gitu Pak ya. Atau mungkin Bapak yang lebih tahu asapnya tinggi, asapnya tahu kenapa ya. Ini cara itu netral. Air itu asap tinggi. Baik, mungkin saya tambahin Pak ya. Jadi memang sepengetahuan saya bahwa terkait dengan budidaya ikan ini, kalau kita berbicara mengenai parameter-parameter yang terkait, itu katanya dikelompokkan menjadi 3. Ada parameter fisika, kimia, biologi. Nah yang tadi biologi itu muncullah ada parasit tadi ya, yang binatang kecil itu. Nah itu yang biologi itu. Untuk yang kimia, nah ini terkait dengan yang di lumpur itu mengandung banyak zat kimia, terutama H2S atau belerang atau sisa pakan yang tidak termakan atau dari feces, buangan kotoran dan kencingnya ikan itu numpuk di lumpur. Nah itu tuh ketika musim kemarau, ketika ada arus air masuk dari luar gitu ya, atau ada angin kencang teraduk. Nah ketika teraduk, kalau teraduk itu terkait arus itu parameter fisika. Jadi 3 parameter ini, parameter biologi, fisika, kimia bekerja terutama dengan cuaca tadi ya. Ada
kemarau yang panjang, sehingga suhu di air itu melebihi batas yang bisa ditoleransi oleh ikan. Dulu memang pernah juga diukur bahwa itu kalau ikan itu biasa sekitar 32 masih bisa ditoleransi, 32 derajat Celcius suhu di air itu. Nah, ketika lebih, kalau nggak salah nyampe 36 waktu itu diukur. Ya. Jadi kalau udah lebih, itu terkadang ikan kalau dia masih sanggup daya tahan tubuhnya, dia cuman stres. Nah, tapi kalau sudah tidak sanggup lagi daya tahan tubuhnya, bisa sampai pada kematian. Dan itu memang betul Pak, bukan hanya di sini saja, bukan hanya di tempat Bapak saja, di banyak tempat. Karena kan kalau sudah cuaca ya dalam jangka waktu yang agak panjang dan luasannya lebih luas, itu terkait iklim lah gitu ya. Jadi cuaca dalam jangka waktu yang panjang dan skala luas itu dikenal sebagai iklim. Nah, itu tuh di tempat lain terjadi juga. Jadi hal seperti itu memang sulit untuk kita hindari, kecuali kita mempunyai air yang pakai aerasi supaya oksigennya lebih tinggi, lebih teduh gitu kan, tidak terlalu panas suhu airnya. Mungkin ikan bisa bangkit kembali. Nah, cuman ketika kita sulit untuk memberikan perlakuan seperti itu, mungkin kita harus secepatnya panen untuk antisipasinya, supaya maksudnya tidak terlalu besar kerugiannya. Nah, saya tidak tahu persis kalau di kepiting, kalau di ikan memang di nila itu terjadi seperti itu, ya. Jadi di beberapa tempat, khususnya di sini. Dan itu tempat lah yang ganti orang. Yang awet. Lang hapay din, ketemlay din. Ano na dot? Dadot panen apa no? Dadot ngambil di sungai. Mungkin bagian dia sel. Paling akan mancing paling lah ya paling lah. Ikan. Barang yang kita buka nah kotor ano. Ya kuat anu ini. 17 Agustus berapa tahun adu nangkap merah sindong ah. Won dari apa cara ya? Ya. Adu nangkap. Hendak kita ingat. Kira-kira suka gitu. Di mulut wujud ke dadot petang mulai tak mana dia. Sambung. Mana dia. Lepasnya dia lepas. Dia itu orang dia. Kalian bang. Kau butuh gigi, kau butuh gigi.